Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang soleh solehah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan batik. Materi bahasa Jawa dan batik merupakan materi yang minggu kemarin yang belum sempat Bapak berikan videonya. Kemudian matematika, bahasa Indonesia, PPKN juga materi minggu kemarin juga berkaitan juga dengan materi hari ini. Baik, kita awali dengan belajar matematika mengenal pecahan. Pecahan, artinya pecahan itu ya tidak utuh. Kalau ibaratkan sebuah semangka, buah semangka ya pecahan artinya semangkanya sudah tidak bulat, sudah dipecah-pecah, sudah dibagi-bagi. Kalau ibaratnya roti ya rotinya sudah tidak utuh. Misalkan rotinya kotak ya sudah dibagi-bagi, sudah dipotong-potong. Itu artinya pecahan. Nah, mengenal pecahan. Pada pecahan itu kan kita ada angka biasanya enggak pecahan seperti angka 3, 4, 1, 2 itu kan belum pecahan. Nah, supaya dipotong atau dibagi supaya jadi pecah. Ya, lebih kecil lagi ya. Nah, maka bentuknya kan dipecah, artinya jadi bentuknya kecil. Jadi biasanya ini akan ada angkanya, nanti akan ada 2 angka karena dipecah, dipotong ya. Nah, 1/2 kan berarti dibagi 2 angkanya. Kalau 3 berarti dibagi 3, kalau 7 dibagi 7. Nah, kita mengenal pecahan. Pecahan dapat dibagi 3 ya. Ini kita mengenal pecahan dulu. Pecahan biasa yang pertama. Nah, itu bentuknya itu contohnya ini ada 2 angka atau bilangan atas bawah. Ini bacanya setengah atau 1/2 atau 1/2. Ini 2/3, 5/7. Lalu yang kedua namanya pecahan campuran. Nah, ini pecahan yang bentuk utuh dan bentuk pecahan biasa. Yang utuh yang depan 1/2 atau 1/2 atau 1/2. Nah, lalu 3/4. Nah, ini kan campuran, ini adalah bentuk bulat atau utuh ya. 2-nya utuh, ini 1-nya utuh. Lalu yang belakang kan pecahan biasa atau bentuk pecahan, maka disebut pecahan campuran. Lalu yang ketiga namanya pecahan desimal, contohnya 0,2, lalu 1,75 atau 1,75. Nah, ini desimal, pecahan desimal itu cirinya bentuknya ada tanda komanya ini ya, seperti itu. Nah, pada pecahan yang akan kita pelajari yaitu nanti kita ke pecahan biasa. Kita fokusnya ke pecahan biasa yang bentuknya atas bawah seperti ini. Nah, ini kan contoh pecahan biasa ya, 1/2. Nah, atau setengah atau 1/2. Nah, ini yang satu, yang atas dan yang bawah punya nama sendiri. Angka 1 ini namanya pembilang. Lalu yang bawah namanya penyebut. Angka 2-nya adalah penyebut. Nanti kalau misalkan 3/4 ya 3-nya pembilang, 4-nya ya penyebut. Karena di sini contohnya 1/2 ya, 1-nya itu namanya pembilang, 2-nya namanya penyebut. Kemudian kita ke pecahan, contoh pecahan biasa. Ini bacanya setengah atau 1/2. Jadi ini ada garis ini bacanya per ya. 1/2 atau bisa setengah atau bisa 1/2 seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, ini sama karena dibagi 2, yang biru nilainya ya setengah, yang putih yang ada ya setengah ini sama ya. Ini sama nilainya. Yang putih atau biru sama. Kemudian ke 3/5. Nah, kalau ini kita agak berbeda. Kita kebetulan pakai angka bentuk lingkaran dibagi 5 dulu ya, yang sama. Lalu kalau 3/5 itu berarti 3/5 itu adalah yang merah ya nilainya. Kalau yang putih ini nilainya 2/5. Nah, yang bawah ini tetap karena dibagi 5 maka tetap bawah itu tetap 5 karena ini kan dibagi ada 5 bagian. Nah, 3 bacanya 3/5. Ini yang merah itu nilainya 3/5. Lalu yang selanjutnya yang merah yang ini nilainya adalah
1/4 atau 1/4. Kalau yang putih yang nggak diwarnai nilainya 3/4. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau ini diarsir ya, diberi garis-garis seperti ini namanya diarsir. Yang diarsir ini nilainya adalah 1/4. Lalu yang tidak diarsir yang putih itu nilainya 3/4. Ini sama ya, ini kebetulan sama. Yang merah ini nilainya 1/4, bentuknya macam-macam ini. Lalu yang diwarnai ini nilainya 3/4. Kemudian yang ketiga gambarnya adalah lingkaran dibagi 3 ya, 3 bagian. Maka berarti ini yang kuning 2/3. Kemudian yang putih ini 1/3. Seperti itu ya. Mudah. Selanjutnya kita akan belajar ke PPKN ya. Kita belajar tentang agama di Indonesia. Nah, agama di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui pemerintah. Kita sebagai muslim memang menurut Al-Quran firman Allah bahwa memang agama Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah. Tetapi walaupun begitu, kita sebagai umat Islam harus menghormati, menghargai agama lain, dan harus tetap bekerja sama dan harus menolong atau membantu kalau memang saudara-saudara kita yang lain agama itu butuh pertolongan siapapun. Kalau butuh pertolongan kita harus memberi pertolongan, apalagi terhadap sesama muslim. Jadi kita sesama muslim dan tidak yang sesama satu agama dan lain agama tetap harus saling tolong menolong dan saling menghormati. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui pemerintah, yaitu yang pertama Islam, tempat ibadahnya masjid, contoh hari besar atau kegiatan ibadahnya Idul Fitri, Idul Adha, sholat. Nah, kitab sucinya Al-Quran. Lalu Kristen dan Katolik itu sama ya, tempat ibadahnya gereja, lalu hari besar atau kegiatan ibadahnya Natal, Paskah, sama kitab sucinya juga sama, Alkitab atau Injil. Kemudian Hindu itu tempat ibadahnya pura, hari besar atau kegiatan ibadahnya contohnya Nyepi, Galungan, Kuningan, kitab sucinya Weda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah agama Buddha, tempat ibadahnya wihara atau vihara. Nah, nanti itu hari besar atau kegiatan ibadahnya Waisak, Asada, Katina, kitab sucinya Tripitaka. Lalu agama yang keenam Konghucu. Nah, ini tempat ibadahnya boleh pakai ya, ini kelenteng atau litang atau kelenteng aja sama. Lalu hari besar atau kegiatan ibadahnya Imlek atau juga ada Cap Gomeh. Kitab sucinya namanya Sisu Wujing. Nah, kemudian kita melihat gambarnya, ini adalah tempat agama Islam beribadah yang ada di Indonesia. Ini adalah Masjid Istiqlal Jakarta ya. Kemudian ini adalah gereja Kristen, lalu ini adalah gereja Katolik. Ini adalah bentuk pura untuk agama Hindu, yang ini vihara untuk agama Buddha. Ini kelenteng untuk agama Konghucu. Ini hampir sama, kelenteng sama wihara, tetapi memang tetap berbeda karena ini agama untuk ibadah agama Buddha, yang ini untuk agama Konghucu. Baik, selanjutnya kita akan belajar ke bahasa Indonesia menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, yang pertama huruf kapital itu digunakan untuk huruf awal kalimat. Yang kedua huruf awal nama orang. Yang ketiga huruf awal nama hari, nama bulan. Yang keempat huruf awal nama tempat atau geografis. Contoh penggunaan huruf kapital atau huruf besar di kalimat. Ini adalah sebuah kalimat berita, diakhiri tanda titik ya. Kalimat berita itu ya kalimat yang biasa kita gunakan, karena berita itu artinya kita menceritakan pada orang lain atau mengabarkan sesuatu pada orang lain. Contohnya ini ya. Mereka adalah Ali Hasan di hari Senin bulan Mei pergi ke Solo. Nah, huruf awal. Nah, M-nya harus besar. Lalu nama orang Ali, A-nya harus besar,
Hasan juga harus besar dimanapun tempatnya, di tengah, di belakang, di depan ya harus besar. Sama nama hari Senin, nama hari, S-nya harus besar, di depan, di belakang, di tengah ya harus besar. M-nya juga, Mei-nya harus besar, nama bulan. Lalu S-nya juga besar, dimanapun juga letaknya. Di depan, misalnya Solonya di depan, di tengah ya sama, harus besar. Seninnya itu di depan, di tengah, di belakang ya sama. Mei-nya juga sama, nama orang sama, tetap awalnya harus dikawali dengan huruf besar. Seperti itu. Kemudian kita ke bahasa Jawa, yaitu tembung wilangan atau kata bilangan. Kata bilangan itu ya kata yang menerangkan tentang jumlah atau urut-urutan. Nah, kalau bahasa Jawanya ya ini tembung sing meratelake cacah utawa urut-urutan. Tembung wilangan jenisnya kaya ing isor iki. Nah, ana sing yang pertama tembung kang meratelake cacah barang. Ana sing cacahe kuwi wis genah utawa ya udah jelas. Yang kedua ada yang belum jelas. Nah, belum jelas artinya berapa ya nggak jelas. Contohnya kalau yang jelas itu siji, loro, satu, dua itu. Kalau yang nggak jelas kan semua, sedikit, banyak itu kan nggak jelas berapa jumlahnya. Itu artinya. Lalu yang kedua tembung wilangan kang meratelake pepangkatan, kapisan, kapindo, kaping telu. Nah, pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu bahasa Indonesianya. Lalu yang ketiga tembung wilangan saperangan atau sedompol, seuke, sesunduk, segelas. Nah, kalau di bahasa Indonesia ya ini sebagian contohnya ya seikat, nah, setengah, nah, itu kan enggak semua. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini kalau di bahasa Indonesia ya tadi tembung wilangan kata bilangan seperti tadi ya ini penggunaannya. Nah, ini yang berkaitan dengan kata bilangan adalah angka ya. Jadi ini ada basa ngoko dan basa kromonya. Ini angka 1 atau bilangan 1. Ngokone siji, kromone setunggal, loro kalih, telu 3, papat sekawan, 5 gangsal, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 sedasa, 11 11, 12 kalih 11, 13 13, 14 sekawan welas utawa kawan welas, 15 gangsal welas. Nah, ini ya ini dihafalkan, bisa dihafalkan, dibaca ya untuk basa ngoko, basa krama dari angka atau bilangan. Selanjutnya untuk pola batik. Nah, untuk batik mengenal batik benda pakai. Nah, pemakaian batik itu pemakaian busana batik tradisional dan modern. Nah, jadi batik itu bisa dikelompokkan ke tradisional, modern. Artinya itu yang tradisional itu masih nanti mengikuti motif lama. Kalau modern nanti ada pembaruan menurut sekarang. Nah, ini yang busana yang tradisional contohnya jarit, sarung, dodot, selendang, blangkon. Nah, ini jarit itu yang bentuknya biasanya untuk misalkan ada acara pernikahan. Nah, sarung ya untuk sholat dan yang lain. Lalu dodot atau kampo itu biasanya untuk ratu, raja atau di keraton. Kalau selendang untuk ini untuk biasanya menggendong anak atau barang ya, blangkon untuk tutup kepala. Nah, ini gambarnya. Ini ada jarit, ini sarung. Nah, ini kampuh atau dodot ya untuk raja tuh yang seperti orang menikah kan raja sehari. Ini selendang, ini blangkon. Saya kira cukup sekian putra putri. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.